Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Diduga jadi pelaku pemukulan Ade Armando, warga Lampung berikan klarifikasi. Polda Lampung memastikan informasi yang menyebutkan bahwa warga Lampung ikut memukuli Ade Armando adalah tidak benar alias hoax. Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad pada Selasa 12 April 2022. Sebelumnya nama Tribudi Purwanto, warga Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Waikanan, Lampung, disebut-sebut ikut dalam pemukulan Ade Armando dalam aksi di Jakarta pada Senin 11 April 2022 lalu. Fotonya menjadi viral karena diposting di media sosial. Viralnya foto tersebut berawal terjadinya pengeroyokan terhadap Ade Armando saat unjuk rasa mahasiswa di Jakarta. Namun, Pandra memastikan kabar tersebut tidak benar. Pandra menjelaskan Polres Waikanan telah mengklarifikasi dengan mendatangi rumah yang bersangkutan didampingi oleh Kepala Kampung Lembasung Helmi Ibrahim di Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan pada Senin 11 April 2022. Soal beredarnya informasi rencana aksi demonstrasi lanjutan pada Rabu 13 April 2022 esok hari, Pandra mengimbau kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pandra menambahkan, awak media diimbau untuk memakai atribut sesuai dengan aturan Undang-Undang Pers. Berita selanjutnya, pelaku penimbunan BBM solar dan Pertalite sebanyak 544 liter diamankan polisi. Unit 3 Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Pesawaran mengamankan barang bukti ratusan liter bahan bakar minyak dari tersangka. Pelaku berinisial FE alias Ferdiansyah, warga Dusun 3 Desa Bagelen, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pesawaran, AKP Supriyanto Husin mengungkapkan, saat penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 16 jerigen kapasitas 34 liter. Rinciannya 6 jerigen berisi solar dan 10 jerigen berisi Pertalite. BBM yang berhasil diamankan sebanyak 204 liter jenis solar yang disimpan di 6 jerigen dan 340 liter Pertalite yang tersimpan di 10 jerigen. Polisi total mengamankan 544 liter BBM. Satuan Reserse Kriminal Polres Pesawaran meringkus seorang pelaku terduga penimbunan bahan bakar minyak jenis solar dan Pertalite. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pesawaran AKP Supriyanto Husin membenarkan penangkapan pelaku terduga penimbunan BBM. Supriyanto mengatakan pelaku ditangkap saat sedang memindahkan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan solar dari mobilnya pada Senin 11 April 2022 sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan. Kemudian anggota Unit 3 Satreskrim Polres Pesawaran melakukan penangkapan. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Tanggamus. Seorang jambret berhasil ditangkap usai motor yang dikendarainya habis bensin. Polsek Kota Agung Polres Tanggamus menetapkan status tersangka kepada RH yang berusia 26 tahun, warga Pekon Belu, Kecamatan Kota Agung Barat dalam kasus penjambretan. Menurut Kapolsek Kota Agung AKP Sugeng, hal itu setelah pihaknya selesaikan proses penyelidikan atas ditangkapnya pelaku pencurian dengan kekerasan di Jalan Lintas Barat, ruas Pekon, Talagening, Kecamatan Kota Agung Barat. Hasil penyidikan terungkap modus operandi tersangka melakukan kejahatannya yakni dengan cara menumpang sepeda motor rekannya, lalu menjambret ponsel merek Oppo A15 milik korban FS yang masih berusia 12 tahun, warga Pekon, Kota Batu, Kota Agung.
Tersangka menjamret korban saat melintas di Jalinbar ruas Pekon Negeri Ratu. Ia menambahkan kronologis kejadian saat korban melintasi Jalinbar ruas Pekon Negeri Ratu Kota Agung dipepet oleh tersangka bersama rekannya. Tersangka mengambil ponsel yang diletakkan korban pada dashboard motor. Selanjutnya, korban yang dibantu warga lain melakukan pengejaran hingga motor tersangka mogok karena kehabisan bensin, sehingga tersangka berhasil diamankan warga. Tersangka berhasil diamankan namun rekannya yang merupakan anak di bawah umur melarikan diri dari TKP. Ia membeberkan berdasarkan keterangan tersangka bahwa tersangka telah melakukan 2 kali kejahatan di tempat lain dengan modus yang sama, yakni menodong korbannya. Mirisnya, tersangka yang tidak memiliki sepeda motor dan selalu memanfaatkan anak-anak di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Selanjutnya untuk kejahatan lainnya, salah satunya dengan menodong seorang pelajar di Jalinbar ruas Pekon Wagelang. Tersangka bahkan melukai korban menggunakan senjata tajam. Dalam kejadian itu, tersangka RH bahkan menusuk korban pada bagian perut beruntung mengenai sabuk pelajar tersebut. Berita selanjutnya, 2 pelaku pencurian motor lakukan aksinya di siang hari. Aksi 2 pelaku pencurian sepeda motor berhasil terekam kamera pengawas alias CCTV rumah warga. Pelaku tampak menggondol 1 unit sepeda motor Honda Beat milik warga di Jalan Karimun Jawa Sukarame, Bandar Lampung pada Sabtu 9 April 2022 siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV tersebut tampak 2 orang pria datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor. Dengan santainya, 1 orang pelaku turun dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Selang beberapa menit kemudian, motor Honda Beat milik korban yang diketahui bernama Reni Febria dibawa kabur pelaku. Korban baru mengetahui kehilangan motor tersebut setelah diberitahu tetangga di depan rumahnya. Reni mengaku tak mengetahui kedatangan pelaku, pasalnya saat itu korban sedang berada di dalam kamar. Korban menjelaskan motor tersebut diparkir di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Meskipun pelaku sudah masuk ke dalam rumah, korban memastikan hanya motor tersebut yang dicuri pelaku. Selain itu, pelaku dengan leluasa masuk ke dalam rumah karena pada saat itu lokasi sekitar memang sedang sepi. Atas kejadian tersebut, Reni melapor ke pihak yang berwajib. Korban berharap laporan itu bisa segera ditindaklanjuti oleh petugas. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Tanggamus. Seorang remaja asal Tanggamus hilang saat menyelam mencari ikan. Seorang remaja bernama Jas Romiansyah berusia 18 tahun, warga Kecamatan Cuku Balak, Tanggamus, dilaporkan hilang saat sedang menyelam. Jas tenggelam di laut Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di Pekon Tanjung Waibatang, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat pada Minggu 10 April 2022 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut didapat dari keterangan Kapolsek Pesisir Utara AKP Heri Oktarino. Heri mengatakan pencarian korban dilakukan secara gabungan dengan penyisiran di laut menggunakan perahu jukung. Pada Sabtu 9 April 2022 lalu sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, korban bersama Mardan selaku kakaknya Amin dan Fikri berangkat ke laut dengan menggunakan perahu untuk mencari ikan dengan cara memanah dan menyelam. Sekitar pukul 24 waktu Indonesia Barat, korban bersama rekannya mulai melakukan penyelaman. Lokasi penyelaman tersebut berada di wilayah perairan belakang gedung SMP Negeri Waibatang. Sekitar pukul 3 dini hari, Fikri yang ikut menyelam bersama korban menyerahkan waring kepada Mardan yang berada di atas perahu. Korban saat itu masih bergantungan di sayap perahu. Tak lama berselang, Mardan memerintahkan korban untuk segera naik ke perahu. Namun korban yang diduga tidak mendengar perintah sang kakak melanjutkan penyelaman kembali. Lalu Amin menarik selang milik korban, akan tetapi selang yang dipakai telah terlepas dari tubuh korban.
Mengetahui hal itu, Amin dan Fikri dengan segera menyelami lautan untuk melakukan pencarian terhadap korban. Sayangnya, korban tak kunjung ditemukan. Kisaran pukul 4 waktu Indonesia Barat, seorang warga setempat bernama Anto menghampiri Mardan yang terlihat sedang kebingungan mencari sesuatu. Mardan pun menceritakan peristiwa yang ia alami bersama rekan-rekannya kepada Anto. Usai mendengar penuturan dari Mardan, Anto pergi menemui Peratin setempat guna melaporkan kejadian tersebut. Hingga kini pencarian terhadap korban masih diteruskan. Berita selanjutnya, tangga besi di kantor Gubernur Lampung dicuri. Polsek Jati Agung berhasil menciduk NB yang masih berusia 26 tahun, warga Dusun Sumber Bakti, Desa Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. NB diduga mencuri tangga besi di kantor Gubernur Lampung. Pelaku ditangkap tim jajaran Polsek Jati Agung pada Selasa 12 April 2022 sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Jati Agung Ibtu Sugianto membenarkan penangkapan pelaku pencurian itu. Pelaku NB dan barang bukti berhasil diamankan usai pelaku melakukan tindak pidana pencurian di kantor Gubernur Lampung di Kota Baru, Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung. Sugianto mengatakan pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Jati Agung guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.